Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul In Time. Film In Time adalah film science fiction thriller menceritakan kisah Will Salas mendapati dirinya dituduh melakukan pembunuhan dan melarikan diri dengan tawanannya. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler. Jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja. Film dimulai dengan sebuah narasi suara yang menggambarkan keadaan dunia, tepat di mana waktu telah menjadi mata uang. Berkat kemajuan ilmiah, orang dapat berhenti menua pada usia 25. Tetapi setelah mencapai usia 25, mereka direkayasa secara genetik untuk hidup hanya 1 tahun lagi. Waktu digunakan sebagai mata uang, bisa didapatkan dengan bekerja hanya untuk dijual kembali membeli keperluan lainnya. Begitu waktumu habis, kamu mati. Will Salas adalah seorang pemuda yang tinggal di Dayton, sebuah ghetto miskin di barat daya Amerika Serikat. Dia hidup hari demi hari menghasilkan uang yang cukup untuk melewatkan setiap hari dengan berbagi uang, waktu dengan ibunya yang selalu muda, Rachel Salas. Setiap orang memiliki jam digital hijau bercahaya di lengan mereka menghitung mundur. Will berkepribadian yang murah hati dan dengan mudah memberikan 5 menit untuk seorang gadis pengemis muda bernama Maya. Will bekerja di pabrik logam. Setelah giliran kerja, dia menyadari bahwa dia dibayar lebih sedikit. Will bertemu temannya Borel di sebuah bar. Di sana mereka melihat seorang pria mentraktir semua orang minum yang terdaftar. Dia memiliki lebih dari 116 tahun. Will tahu bahwa pria itu bukan anggota ghetto dan kemungkinan besar akan mengundang masalah pada dirinya sendiri. Benar saja, para Minutemen, sebuah geng kriminal, muncul bersenjata dan siap untuk mengambil waktu orang itu secara paksa. Borel dan anggota bar lainnya berpencar, tapi Will mengganggu dan membantu pria itu melarikan diri. Keduanya melarikan diri dari Minutemen dan akhirnya menemukan sebuah bangunan tua untuk bersembunyi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Henry Hamilton dan memberitahu Will tentang sistem waktu adalah mata uang. Sistem itu telah ditetapkan sebagai alat kontrol populasi setelah kemajuan yang dibuat dalam proses anti penuaan. Namun Henry lelah hidup begitu lama. Will yang marah mengatakan kepadanya bahwa orang kaya pada dasarnya tidak pantas mendapatkan waktu mereka. Paginya, Will bangun sendirian dengan 116 tahun waktu dan pesan yang menyuruhnya untuk tidak menyia-nyiakannya. Melalui jendela, Will melihat Henry duduk di tepi jembatan dan menyadari pria itu berencana bunuh diri. Dia berlari untuk menghentikannya, tetapi gagal saat waktu Henry habis dan dia jatuh ke saluran air. Will melihat kamera jalanan merekamnya dan berlari kembali ke rumah. Will bertemu Borel dengan keluarganya dan menunjukkan waktu barunya. Sebagai wujud berterima kasih kepada Borel karena telah menjadi temannya begitu lama, Will memberinya waktu 1 dekade. Borel memperingatkannya bahwa tinggal di Dayton dengan waktu sebanyak itu akan membuatnya terbunuh. Will ingin membawa ibunya ke New Greenwich. Rachel melunasi pinjaman 2 hari di mesin ATM Waze. Dia berencana naik bus untuk pulang, tetapi ongkosnya naik hingga 2 jam dan dia hanya memiliki 90 menit lagi. Dalam kepanikan, dia harus lari. Will menunggu di halte bus, menyadari ada yang tidak beres dan berlari ke arah Rachel. Mereka bertemu tetapi terlambat. Ibu Will pun sekarat di pelukan putranya. Belakangan Will menelepon Limo Lincoln untuk menjemputnya dan membawanya ke zona waktu yang lebih kaya. Dia melewati 4 gerbang tol dengan tarif progresif ke pusat kota modern yang berkilauan namun jarang penduduknya, New Greenwich. Dia telah membersihkan dirinya untuk makan di restoran yang bagus. Seorang wanita muda di seberang ruangan memperhatikannya. Sementara itu, Henry terlacak oleh pencatat waktu, sebuah badan otoritas seperti polisi. Raymond Leon memperhatikan kamera jalanan dan memeriksa rekaman itu. Ketika dia terkejut melihat foto Will, rekan-rekannya bertanya apakah dia mengenal tersangka dan apakah dia memiliki catatan kriminal atau tidak. Raymond mengatakan pada mereka bahwa dia tidak tahu Will Salas saat ini, tetapi dia kenal Will Salas senior. Para pencatat waktu dimobilisasi untuk menemukan Will Salas. Di kasino, Will bertemu Philip Weiss, yang bisa dibilang orang terkaya di dunia. Pada permainan poker taruhan tinggi, Will keluar sebagai pemenang. Philip terkesan seperti halnya Sylvia, putrinya yang cantik, gadis dari restoran. Philip mengundang Will ke rumahnya untuk pesta lain, dan Will menyetujuinya. Karena ingin bersiap, dia membeli tipe Jaguar E dan pergi ke Mansion Weiss di pantai. Di sana, Philip mengenalkannya kembali ke Sylvia, serta istrinya Michelle dan ibu mertuanya. Ketiganya terlihat seumuran karena latar belakang mereka yang kaya. Para wanita
wanita itu diikuti oleh penjaga sepanjang waktu, tetapi Will meyakinkan Sylvia untuk meloloskan diri sejenak dan bersenang-senang. Sylvia setuju dan keduanya pergi ke laut. Sylvia mengaku berharap dia bisa sering melakukan sesuatu yang liar dan gila. Philip selalu membatasi anggota keluarganya, dan tentu saja dia segera datang mencarinya. Sylvia dan Will berhasil berpakaian dan membuat diri mereka kembali rapi saat pencatat waktu muncul untuk menangkap Will. Raymond dengan sewenang-wenang mengambil kembali 1000 tahun milik Will karena tidak mempercayai cerita Will. Raymond mengisyaratkan bahwa dia mengenal ayah Will dan pergi. Will melawan pencatat waktu lainnya dan menyandera Sylvia kabur dari mansion. Raymond berkomitmen untuk mengejar mereka, bahkan mengambil resiko pribadi yang dihindari pencatat waktu lainnya. Setelah pengejaran mobil, Will berhasil menyingkirkan Raymond dan melarikan diri kembali ke negara itu bersama Sylvia. Begitu mereka kembali ke Dayton, mobil itu hancur dalam jebakan yang dipasang oleh Minutemen. Sementara Will dan Sylvia tetap tidak sadarkan diri, para Minutemen menemukan bahwa Will hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Namun Sylvia memiliki sekitar 1 dekade dan mereka mengambil miliknya. Sylvia panik karena waktunya tidak pernah direduksi menjadi begitu sedikit. Sebaliknya, dia membawanya untuk menemukan Borel, berharap dia bisa memberi mereka waktu. Borel telah mabuk sendiri sampai mati dengan kekayaannya dan meninggalkan istri dan bayinya. Will berhasil mendapatkan lebih banyak waktu dengan menggadaikan anting-anting berlian Sylvia, tetapi tahu itu tidak cukup. Dia menelpon Philip dan meminta tebusan 1000 tahun untuk kebebasan Sylvia. Raymond menyadap panggilan tersebut dan memperingatkan Will untuk tidak mengikuti jejak ayahnya. Raymond menyimpulkan di mana Will bersembunyi dan meyakinkan Weiss bahwa dia akan membawa putrinya kembali dengan selamat. Keesokan harinya tebusan belum dibayarkan. Will berkata kepada Sylvia bahwa kemungkinan besar karena ayahnya dicegah oleh pencatat waktu, tetapi Sylvia melihatnya sebagai bukti bahwa ayahnya tidak peduli padanya. Meski demikian, Will memutuskan untuk melepaskannya dan memintanya untuk menelepon keluarganya. Mereka berciuman dan saat mereka berpisah sehingga Sylvia dapat menelepon, Raymond muncul dan hampir menembak Will yang tidak curiga. Sylvia yang panik malah menembak Raymond dan Will menyudutkan Raymond dan mencoba untuk mengambil waktu. Namun Raymond memiliki sangat sedikit. Karena Will berencana untuk mengambil mobil Raymond, Will mentransfer 4 jam waktunya sendiri kepada Raymond sebelum membajak mobil Challenger hitam dan meninggalkannya sendirian di ghetto. Sylvia menyadari bahwa menggunakan mobil polisi terlalu menarik perhatian. Mereka akhirnya merampok limusin dan penumpangnya, seorang wanita pirang berpakaian seperti pelacur. Mereka mengetahui bahwa mereka berdua telah ditempatkan di poster buronan dengan hadiah 10 tahun. Philip mempelajari peta dan dia meyakinkan mitra bisnisnya bahwa putrinya tidak akan merusak sistem ekonomi saat ini. Philip mencoba untuk menyuap Raymond untuk menyelamatkan putrinya, tetapi Raymond mengatakan kepadanya bahwa karena tindakan Sylvia, surat perintah penangkapan untuk Sylvia akan dikeluarkan juga. Will melatih Sylvia cara menggunakan pistol. Dia menawarkan untuk membantu Will mendapatkan waktu. Will dan Sylvia mengendarai mobil lapis baja melalui jendela Bankways dan mengambil banyak kaset rekaman waktu. Mereka mengundang yang menyaksikan untuk mengambil apa yang mereka bisa juga. Hal ini membuat mereka disayangi oleh kebanyakan orang di ghetto. Philip menyaksikan laporan berita tentang perampokan itu. Di sebuah motel keduanya semakin dekat, lalu merasakan ada sesuatu yang janggal dan berhasil melarikan diri dari Raymond dan pasukannya. Raymond sendiri mengejar mereka di atas atap dalam adu tembak, menolak untuk membiarkan mereka pergi. Mereka berhasil menyuap supir bus dan melarikan diri. Di hotel kumuh mereka menyewa seluruh bangunan. Fortis dan gengnya menghadang warga sipil sampai seseorang mengakui di mana dia melihat 2 pelarian itu. Di kamar hotel, pasangan muda menggambarkan bagaimana masing-masing mengalami perubahan pada usia 25 ketika angka hijau mulai menghitung mundur. Fortis datang dan menjelaskan bahwa ini bukan hanya orang kaya dan pencatat waktu menindas warga normal. Fortis menantang Will untuk bertarung sampai mati. Saat kedua pria itu duel lengan, waktu Will semakin cepat. Will menggunakan triknya untuk membalikan arus, lalu berhasil mencabut pistol dari sepatu botnya, membunuh Fortis dan anak buahnya. Will kecewa dan memperkirakan butuh jutaan tahun untuk mengubah sistem. Sylvia tahu di mana mereka dapat memperoleh waktu itu. Sylvia kembali ke rumah, berpura-pura menyerahkan diri, mengalihkan perhatian ayahnya dan beberapa pengawalnya, sehingga Will bisa menyelinap. Di bawah todongan senjata, mereka membawa Philip ke kantornya dan membuka lemari besi besar di mana mereka menemukan 1 kaset dengan 1 juta tahun. Philip mencoba mengatakan bahwa selalu ada kepentingan individu untuk hidup selamanya. Setelah mengunci Philip di kantor, keduanya kembali ke Dayton. Sembari mengalihkan perhatian para pencatat waktu, mereka memberikan 1 juta kaset kepada Maya, gadis kecil itu.
Raymond mengajar Will dan Sylvia ke daerah terpencil menuju Livingstone, kota berikutnya tepat saat mereka semua mulai kehabisan waktu. Will mengetahui bahwa Raymond adalah pemuda lokal Dayton, polisi jujur yang baru saja melakukan pekerjaannya, tetapi pencatat waktu lupa mentransfer waktu hariannya dan meninggal di depan mereka saat dia kehabisan waktu. Dengan hanya beberapa detik tersisa, Will melihat mobil polisi di kejauhan, berlari dan berhasil mentransfer waktu harian pencatat waktu dari perangkat konsol tengah ke dirinya sendiri. Dia berlari kembali ke Sylvia dan berhasil mentransfer beberapa waktu. Penduduk Dayton berhenti bekerja dan berbaris menuju New Greenwich. Menonton berita, pencatat waktu memutuskan bahwa pekerjaan mereka selesai. Dengan nilai buronan 100 tahun, Will dan Sylvia berhenti di depan sebuah institusi besar lalu mengambil senjata mereka untuk melakukan pencurian terbesar mereka. Nah, begitulah alur cerita dari film In Time. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.